gimana? Jelas. Baik, yang terhormat Pak Kapus, Pak Karo, teman-teman penyuluh sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam acara koordinasi dalam rangka pengalihan pembayaran gaji untuk teman-teman penyuluh dari Pemda ke pusat. Bapak dan Ibu sekalian, Pak salah nih, mungkin ya suaranya kecil ya. Sebentar. Bapak. Ya, suaranya Bu. double. Mungkin salah ada yang dimatikan dulu suaranya. Sekarang gimana? Udah besar belum, Bu? Cukup? Sudah, Pak. Sudah, enggak, silakan. Cukup jelas? Jelas. Iya. Baik Ibu, nanti mungkin secara teknis nanti dari tim kami, Pak Wiwit yang akan menyampaikan tata cara pengisian untuk Google Form-nya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah dapat kemarin dari hasil uji coba kita, ini tapi belum kami validasi Bapak dan Ibu, itu sudah masuk ke kami sebanyak 10.000 berapa ini? 10.483 penyuluh Bapak dan Ibu. Ini baru data awal ya. Ini belum kami validasi. Mungkin nanti ini perlu tambahan oleh teman-teman penyuluh. Nah, nanti setelah acara ini kami mohon teman-teman penyuluh setelah dibimbing nanti segera mengisi Bapak dan Ibu karena proses untuk pengalihan gaji ini cukup rumit Bapak dan Ibu sekalian. Karena ada beberapa aplikasi yang berbeda untuk data supplier yang dibutuhkan oleh kementerian dan yang biasa digunakan oleh Pemda. Ada beberapa perbedaan Bapak dan Ibu, contohnya untuk data perubahan, itu data perubahan, ini juga ada beberapa hal yang harus kita rubah, tapi sudah kita sesuaikan. Nah, nanti di sana akan kita tuntun Bapak dan Ibu, nanti Pak Wiwit nanti ya mulai dari cara membukanya, lalu perbaikannya dan lain-lain. Nah, lalu nanti kami akan kontak partner atau selalu berkoordinasi apabila nanti dalam tahap validasi itu ada kesalahan dari teman-teman para penyuluh. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini cukup banyak ini, batch pertama 30.000 ya, lalu nanti disusul batch kedua sekitar 4.000. Nah, kami coba fokus dulu ke batch pertama, tapi untuk teman-teman yang sudah masuk batch kedua silahkan dicoba kalau sudah hadir di sini. Itu Bapak dan Ibu, nah kelengkapan-kelengkapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, kelengkapan apa saja yang Bapak Ibu harus sediakan dalam rangka menginput data Bapak dan Ibu sekalian. Nah, baik ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu, ini kelengkapan data supplier. Kalau kita lihat dari kementerian, ini SITP ya, maksudnya SITP itu dengan kelengkapan data supplier di daerah. Itu ada beberapa yang tidak terpenuhi, itu untuk data pegawai itu ada 5 yang tidak ada di data daerah, ini nanti yang harus Bapak Ibu isi. Lalu juga di data keluarga ini Bapak Ibu tolong kakaknya ini disiapkan ya, kakaknya nomor kakak karena diminta semua di sini sampai. Lalu ke C-nya ini data perubahannya Bapak Ibu, ini yang kita minta mulai dari data SK CPNS sampai SK terakhir dan sampai yang terakhir kalau ada gaji berkala Bapak Ibu, gaji berkalanya yang terakhir dimasukkan juga atau diinput ke dalam Google Form ini. Lalu yang terakhir ada rekening. Rekening ini nanti rencananya akan dipusatkan secara ini oleh teman-teman dari Pusluh. Nanti kita akan minta dari Pusluh dan ini harus diinput. Mungkin itu Bapak dan Ibu data-data yang harus Bapak dan Ibu isi. Kita sekarang coba kita mulai dari awal Bapak dan Ibu, cara pengisiannya. Mohon Bapak Ibu dapat menyimak. Kita mulai pelan. Atau ada pertanyaan sebelum kita masuk ini Bapak dan Ibu? Silakan. Kami kembalikan Bu Tias kalau ada pertanyaan. Izin Pak Salam mungkin nanti dulu ya, nanti kita buka sesi diskusi setelah bagaimana cara pengisiannya ditampilkan. Langsung ke cara pengisian ya Bu ya. Oke, siap Bapak. Baik.
Baik, kita langsung saja ke acara pengisian. Monggo, kita ada tim teknis dari kami, ada Pak Wiwit, ada Pak Takat. Nanti juga untuk teman-teman penyuluh kami sudah menyiapkan penanggung jawabnya. Nanti kita sampaikan di Biro KBMN nama-nama orangnya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Karo, untuk wilayah kita sudah tetapkan orang-orangnya. Nanti kami sampaikan, Pak. Lalu nanti kami juga minta untuk teman-teman SDM juga menyampaikan nanti penanggung jawabnya di tiap-tiap wilayah. Baik, kami persilahkan Pak Wiwit dan Pak Takat memandu untuk pengisian acara Google Form-nya. Kami persilahkan. Juga Baik, ini kalau teman pemilu itu bagaimana PPKAD untuk menyampaikan Excel ADK-nya Pak Wiwit, karena kalau teman-teman itu kan banyak ya, kalau PPKAD kan cuma 38, jadi mungkin lebih cepat daripada nanti data yang harus diisikan oleh teman-teman semua. Monggo Pak Wiwit. baik. Terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapasluh dan yang saya hormati Pak Karo KBMN dan mohon izin Pak Salam dan yang saya hormati tim dari BPSDM dan tim dari Biro Keuangan dan Perlengkapan. Mohon izin kami akan menyampaikan terkait secara teknis pengisian Google Form yang Bapak Ibu input di Google Drive kami. Jadi yang pertama, memang data yang diperlukan ini kan cukup banyak. Jadi dan kita harus bisa menyamakan format dengan format Kemenq terkait di SITP. Nah, itu ada data pribadi. Mungkin sebelumnya terkait yang BPKD ya. BPKAD dulu mungkin Pak Wiwit ya. Oh ya. Lihat tanya seperti apa. Monggo. Jadi yang terkait data BPKD, kita memang kita kan belum tahu nih aplikasi apa yang ada di daerah gitu kan. Yang saya dengar katanya ada SIM gaji dari Taspen ya. Nah, itu saya kurang tahu juga aplikasi ini nasional atau tidak, saya kurang tahu, tapi yang jelas aplikasi yang ada di daerah terkait itu kita mohon tarikan dari aplikasi tersebut gitu. Aplikasi yang kepegawaian yang ada di daerah. Dan kita mohon yang kita upload di sini adalah file Excel gitu. Jadi file Excel tarikan dari aplikasi. Nah, biasanya tuh di aplikasi itu ada ekspor lah. Menu ekspor ke Excel gitu. Dan itu yang kita inginkan diupload di PPKD. Terus selanjutnya terkait SKPP. SKPP ini ntar dikirimnya setelah gaji bulan Desember keluar. Jadi setelah gaji penyuluh Desember itu keluar, maka SKPP bisa disampaikan ke kita. Itu file upload yang BPKD. Jadi mungkin itu ya. Nah, memang dari kemarin mohon maaf, ternyata settingan Google Form-nya ini ternyata sempat Excel ini bermasalah ya. Tapi sekarang insya Allah sudah lancar. Ini Mas, setelah SP2D gaji Desember. Oh iya. Jadi terkait SKPP ini yang penting itu setelah gaji Desember SP2D keluar. Jadi setelah penyuluh ini menerima gaji Desember dan Januari dilanjutkan di Kementerian Pertanian. Selanjutnya mungkin kalau BPKD udah cukup jelas ya. Pak Wiwit untuk yang teman-teman pemilu. Nanti kita diskusi setelah semuanya selesai. Monggo Pak. Baik Bu, baik. Lanjut terkait yang penyuluh ini ngisi 3 form. Yang pertama data kepegawaian, terus kedua data keluarga, dan ketiga data perubahan. Dan yang saya harapkan setiap penyuluh ini
menginput di setiap provinsi masing-masing. Dan penyuluh ini yang input di sini yang sudah diumumkan di BAT 1. Jadi ada 30.000 sekian itu yang sudah diumumkan dan itu yang diharapkan sudah menginput di Google Form tersebut. Dari data pegawai memang tidak ada perubahan. Tetapi karena kemarin kita tutup sementara data keluarga dan data perubahan, banyak perubahan format, sehingga ada kemungkinan Bapak Ibu yang menginput sebelum hari ini, dari kemarin-kemarin sampai itu, Bapak Ibu diharapkan input ulang di data perubahan dan data keluarga. Kalau data pegawai tidak perlu input ulang. Terus selanjutnya, bagaimana menginput di data keluarga? Data keluarga Bapak Ibu input tinggal pilih kode satker, terus NIP. NIP ini 18 digit Bapak Ibu. Yang kita harapkan benar-benar NIP-nya sudah terdaftar dan kita akan memvalidasinya sesuai yang diumumkan oleh Biro SDMA. Dan kita harapkan NIP-nya ngisinya benar ya, 18 digit. Kita sudah memprotek 18 digit. Jadi kalau NIP-nya kurang dari 18 digit, kemungkinan tidak akan bisa masuk. Nah, input data keluarga, Bapak Ibu, input masing-masing keluarganya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pegawai penyuluh ada 5 anggota keluarga, Bapak Ibu input 5-5-nya. Input 5-5-nya dari nama ke anggota keluarga, mungkin nama istri, terus hubungan hubungan dengan kepegawainya, misalnya istri, terus tanggal lahir anggota keluarga, ini adalah tanggal lahir yang tadi pertama diinput, yaitu tanggal lahir istri. Nah, di sini ini adalah kata kunci yang kode dapat ini, Bapak Ibu pilih, istri ini dapat tunjangan nggak? Gitu. Jadi anggota keluarga yang dapat tunjangan, Bapak Ibu pilih ya, pilih nomor 1. Jadi seandainya anggota penyuluh, pegawai penyuluh ini ada 5 anggota keluarga, berarti kan yang dapat tunjangan istri dan anak 2 ya. Nah, Bapak Ibu, istri dan anak 2, Bapak Ibu pilih ya. Terus anak yang nomor selanjutnya, nomor 3 dan nomor 4, itu pilih tidak. Karena 2 anak setelahnya kan tidak dapat. Gitu. Bapak Ibu, ini penting. Pengisiannya tidak boleh salah. Karena ini mempengaruhi validasi ketika di SITP, di Kementerian Keuangan. Jadi, Bapak Ibu, misalnya nginput di sini nama istri. Misalnya A gitu ya. Sebentar. Nah, di sini misalnya nama istri A. Kita sebut istri misalnya. Nah, terus di sini tanggal lahir. Nah, di sini pilih Bapak Ibu karena istri dapat tunjangan, maka kita pilih 1. Terus tanggal nikah. Nah, nama ini, nama ayah adalah nama orang tua dari istri. Terus nama ibu adalah nama ibu dari istri. Alamat kerja tinggal Bapak pilih, terus keterangan. Nah, NIK, nomor KK, dan sebagai validasi kami mengharapkan Bapak Ibu dapat mengupload KTP dan KK. Karena kita akan meng-cross-check gitu. Saya khawatir data Ibu yang input salah,
kita tidak bisa melanjutnya ke SITP dan kita akan kesulitan dan Bapak Ibu akan terhambat untuk terkait gaji di bulan Januari. Jadi terkait gaji ini cukup banyak nih form yang Bapak Ibu input. Terus yang kedua, terkait misalnya input anggota keluarga yang tidak dapat tunjangan, misalnya B, gitu kan. Nah, ini misalnya misalnya anak kandung, gitu kan. Tapi karena dia anak yang tidak dapat tunjangan, maka Bapak Ibu pilih 2. Tidak, ini yang terpenting. Terus tinggal nama orang tua, nama ayah dari anak berarti nama pegawai. Ibu berarti nama istrinya. Terus lanjut, sama seperti nik dan kakak, dan upload KTP jika ada. Biasanya anak mungkin ada yang belum punya KTP ya. Terus kakak sama, tapi sebenarnya bisa diwakilkan. Jadi yang penting per NIP itu dari setiap NIP yang input itu wajib mengupload di salah satu KTP dan kakaknya. Terutama dari istri dan suaminya. Jadi Bapak Ibu terkait data keluarga, Bapak Ibu lanjut sesuai dengan anggota keluarganya di input. Termasuk dari pegawai yang bujang. Yang bujangan ini maksudnya tanggungannya sudah ditanggung istri ya, yang kerja di PNS misalnya. Nah, itu Bapak Ibu input di situ. Tapi karena bujang, berarti tidak dapat kakak semua, tidak dapat tunjangan. Di sini tinggal pilih 2. Begitu seterusnya Bapak Ibu terkait keluarga. Kalau biodata pegawai saya yakin sudah semua sesuai ya. Terus selanjutnya terkait form perubahan. Form perubahan ini sangat penting karena form perubahan ini mempengaruhi Bapak Ibu menerima penghasilan, besarnya gaji, sesuai Bapak Ibu yang upload berdasarkan SK. Dan yang saya harapkan dari misalnya terkait PNS, minimal 5 SK di input. Pertama dari SK CPNS, SK SPMT CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, dan SK KGB terakhir. Sama seperti di atas, tinggal pilih kode Satker, NIP. Nah, Bapak Ibu input tanggal SK. Misalnya SK CPNS, tanggal SK berapa? Terus nomor SK CPNS-nya berapa? Terus uraiannya, TMT-nya Bapak Ibu. Nah, golongan di sini, golongan bukan golongan yang terakhir ya Bapak Ibu. Golongan sesuai dengan SK-nya. Misalnya SK Bapak Ibu pertama kali CPNS masuk di 3A. Bapak Ibu pilih 3A. Walaupun kondisi terakhir, mungkin sekarang Bapak Ibu udah di 4A gitu kan. Tapi ini inputnya bukan SK, golongannya bukan golongan terakhir. Golongan berdasarkan SK yang Bapak input. Nah, terkait golongan, jadi inputnya per SK. Jadi misalnya SK CPNS pertama kali masuk itu 3A, ya inputnya 3A. Lanjut, di sini kode jabatan sesuai dengan SK-nya. Terus jabatan lain disamakan aja dengan yang ini. Pertanyaan di atas. Nah, terus terkait gapok, Bapak Ibu sama sesuaikan dengan SK. Kalau misalnya SK-nya CPNS 3A, Bapak Ibu bisa lihat di sini ntar. Di sini ada link tabel gaji pokok. Iya. Nah,
terkait kode gapok. Jadi Bapak Ibu isi kode gapok sesuai dengan yang ada di SK, bukan kode gapok terakhir. Nah, Bapak Ibu dapat memilih di sini. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu input itu adalah kode gapoknya. Misalnya di sini Bapak Ibu gaji ketika CPNS 2,264. Berarti Bapak Ibu input 1D11. Bapak Ibu input di sini 1D11. Terus tahunnya, tahun berapa? Sesuai dengan SK CPNS-nya. Terus kode duduk, ini selalu aktif. Dan ini bulan terakhir atau tahun terakhir adalah SK terkait yang tugas belajar. Jadi kalau yang bukan tugas belajar tidak perlu diisi. Terus lanjut, kode pegawai, PNS. Nah, kode kawin, di sini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan data keluarga yang Bapak Ibu input. Kalau misalnya Bapak Ibu data keluarga di situ input yang dapat tunjangannya itu istri dan anak 2, maka harus disamakan di sini. Kawin anak 2 itu 1102. Jadi harus disamakan dengan data keluarga yang Bapak input yang dapat tunjangan. Kalau Bapak Ibu input tapi tidak ada yang dapat tunjangan, maka pilih tidak kawin atau kode 1000 gitu. Jadi kode kawin ini sangat mempengaruhi dengan Bapak Ibu yang isi sebelumnya di data keluarga. Dan ini akan kita validasi, harus kita sesuaikan kalau ada kesalahan, karena ini akan divalidasi di kita dan di SITP, di Kementerian Keuangan. Karena data ini tidak bisa berbeda. Nah, lanjut. Ini terkait SK dari, tinggal disebutkan keluarnya dari mana, dari Pemda mana gitu. Nah, di kode DEPA ini adalah SK yang aktif atau tidak aktif. Maksudnya adalah misalnya Bapak Ibu sekarang sudah di 4A, tapi Bapak Ibu masuk dari 3A CPNS-nya. Maka ketika Bapak Ibu input SK CPNS, Bapak milihnya yang sudah tidak aktif, 0. Jadi kode DEPA ini adalah kata kunci dasar kita pembuatan gaji. Nah, kalau Bapak Ibu inputnya sudah di SK terakhir dan yang sesuai Bapak Ibu terima pada saat ini, maka Bapak Ibu pilihnya di SK terakhir atau KGB terakhir. Jadi maksudnya itu SK yang aktif dasar pembuatan gaji. Jadi di Kementerian Keuangan di SITP akan melihat SK-nya yang terakhir, yang aktif. Jadi tidak sembarangan bisa mengeluarkan besaran gaji dan itu pengaruhi dengan SK-nya. Jadi penting di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada 5 SK, pertama SK CPNS, SK SPMT, itu pilih kosong semua. Terus SK PNS mungkin awal gitu kan. Tinggal pilih SK, ini pilihnya 0. Tetapi ketika Bapak Ibu input lagi SK terakhir atau KGB terakhir, paling terakhir yang dasar pembuatan gaji dan berdasarkan besaran Bapak Ibu terima gajinya, maka pilih kode 1. Lanjut, terkait jenis SK, mungkin Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Ini yang khusus PNS, ini yang khusus P3K. Tinggal diupload SK-nya. Jadi, terkait yang data perubahan SK, Bapak Ibu input berdasarkan dokumen masing-masing. Jika Bapak Ibu ada 5 dokumen SK, Bapak Ibu input 5 kali. Tinggal dipilih SK yang aktif yang mana.
Itu sebagai dasar pembuatan gaji. Nah, kuncinya di data perubahan ini adalah pertama terkait yang tunjangan keluarga di sini, yang kode kawin, dan selanjutnya di kode DEPA, pemilihan SK. Jadi yang kita harapkan dari setiap Bapak Ibu input, setiap NIP yang Bapak Ibu input sesuai. Misalnya Bapak Ibu input NIP 5 kali. Nah, itu harus 5-5-nya sesuai. Terus tidak bisa 5-5-nya itu diaktifkan semua. Gitu. Misalnya kita aktif pilih ini gitu. Nah, itu tidak bisa. Pilih yang aktif di SK terakhir. Begitupun sebaliknya. Jangan sampai Bapak Ibu pilih aktifnya di SK awal. Kecil nanti gajinya. Saya khawatir Bapak Ibu terimanya gajinya lebih kecil gitu. Jangan sampai SK CPNS Bapak Ibu pilih aktif, SK aktif. Nah, ntar yang dibayarkan akhirnya berdasarkan SK CPNS. Jadi ini sangat penting, mempengaruhi besar kecilnya gaji Bapak Ibu. Dan diinput berdasarkan dokumen Bapak Ibu terima, SK-nya. Dan saya harapkan diinput lengkap ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, terima kasih Pak Salam dan Pak Wiwit. Bapak dan Ibu, kita buka sesi diskusi untuk termin pertama. Kami minta 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang raise hand. Coba Mbak. Coba admin tolong yang raise hand ditampilkan. Ada Bapak Ula dari PPL Maros, silakan Pak Ula. Kemudian ada IPTP BPP Batanghari. Kemudian ada Dinas Pertanian Aceh. Silakan, monggo. Baik, terima kasih Bu Tari. Yang terhormat Pak Kapus, teman-teman yang lain, Pak Bu Karo, Pak Karo. Ini terkait pendataan. Kemarin memang waktu pengumuman awal bahwa pengisian data itu tanggal 7. Ternyata teman-teman rame-rame mengisi di 1 hari sebelum diharapkan untuk mengisi data. Mungkin teman-teman terlalu antusias sehingga langsung ditanggapi. Saya berharap server nanti ini tidak error, Pak. Kenapa? Karena 30.318 ini jangan sampai hari ini rame-rame menginput dan rame-rame mengisi evidence, SK, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah apakah semua evidence yang dimasukkan ini adalah boleh foto, JPEG, atau boleh PDF, atau harus salah satunya. Tuh, berikutnya terkait untuk data keluarga. Ini data keluarga saya sama dengan yang di SK tadi, ternyata harus mengisi berulang-ulang. Kenapa bukan data keluarga ini diisi sekaligus tambah data keluarga? Misalnya istri, anak 2. Setelah diisi data istri, kemudian tambahkan Google Form-nya, tambah data keluarga. Supaya tidak mengisi berulang-ulang. Itu takutnya teman-teman sudah mengisi data istri, ternyata sudah menganggap bahwa itu berhasil, pada akhirnya lupa mengisi data anak yang lain. Kemudian berikutnya, apakah data anak, misalnya anaknya 5, kemudian yang ditanggung hanya 2. Apakah 5-5-nya diupload, ataukah hanya anak yang tertanggung? Nah itu. Kemudian ada, saya lihat tadi saya buka Google Form-nya, apakah masih Google Form yang sama yang kemarin beredar, ataukah sudah bukan itu? Di situ NIK yang diminta, kemudian bukti foto KTP-nya adalah KTP pegawai. Apakah benar KTP pegawai ataukah KTP anggota keluarga, misalnya istri, anak, dan sebagainya. Itu. Kemudian ini Pak,
kenapa bukan mengacu ke ADK yang diupload untuk penggajian, data penggajian, kenapa bukan mengacu pada data ADK yang diupload oleh teman-teman di BPKAD, supaya ini mengacu pada penggajian yang terakhir. Karena kalau teman-teman takutnya salah, betul salah, jangan sampai SK yang CPNS-nya yang diaktifkan ternyata malah turun gajinya. Kenapa bukan di penggajian yang dari BPKAD yang dari ADK itu? Itu mungkin Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Google Form-nya semakin disempurnakan. Mudah-mudahan tidak terjadi error kayak kemarin tiba-tiba diakses rame-rame, akhirnya overload servernya. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya Pak Wiwit. Kita lanjut ke UPTB BPT Batanghari. Silakan UPTB BPT Batanghari. Izin Bu Tari mungkin dijawab dulu kali ya, biar kalau terlalu banyak. Satu, ya silakan monggo Pak Wiwit. Ini memang banyak tadi pertanyaannya dari Pak Ula. Oh iya. Tepat penguploadan dokumen Pak Wiwit. Dokumennya dalam bentuk JPEG, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk file yang lain. Kemudian data keluarga, dalam pengisian data keluarga ini tadi berulang-ulang kenapa tidak ditambah-tambah saja atribusi dan isi istri, mungkin nanti ditambah isi anak yang pertama, anak yang dan selanjutnya. Kemudian untuk data anak, misalnya yang bersangkutan itu mempunyai anak 5. Apakah 5-5-nya itu diisikan atau hanya cukup anak yang ditanggung saja yang diisikan? Kemudian untuk NIK itu apakah yang diupload itu NIK pegawai atau NIK anggota keluarga? Kemudian kenapa tidak menggunakan data dari APK yang ada di BPKAD? Mungkin itu Pak, tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ula. Monggo silakan Pak Wiwit. Izin terbaik, terima kasih dari Pak Ula ya, Pak dari Maros. Kita sudah berusaha mengantisipasi dari data yang masuk yang cukup besar. Oleh karena itu, kita buatkan per provinsi. Jadi per provinsi ini ada masing-masing link yang berbeda. Sehingga kita itu mengantisipasi itu. Karena kalau misalnya tadi niatnya saya buatkan 30 ribu itu satu link, saya khawatir juga seperti itu. Jadi kita sudah berusaha mengantisipasi itu. Terus yang kedua, terkait format eviden, kita tidak mengunci. Bapak Ibu bisa PDF atau JPEG. Bebas. Terus yang ketiga, mohon maaf tadi ada yang kurang terkait NIK. NIK di sini yang data keluarga, Bapak Ibu NIK data keluarganya. Itu, bukan NIK pegawai. Karena NIK pegawai sudah di-input di data pegawai. Data pribadi, data pegawai. Dan KTP-nya memang ini tadi mengantisipasi sebenarnya yang kita butuhkan KTP sebenarnya KTP pegawai. Ini di Google Form lupa nggak saya tuliskan ya. Jadi sebenarnya KTP-nya nginput hanya sekali aja. Gitu. KTP pegawai. Karena KTP pegawai, Bapak Ibu, kita mengantisipasi terkait pembuatan rekening. Karena sebenarnya dari SITP itu sebenarnya ada 4 yang harus dilengkap. Pertama data pegawai, data keluarga, data perubahan, dan data rekening. Tetapi hasil kita rapat di tim penyuluh ini, data rekening terpusat kita buatkan. Bukan Bapak Ibu yang buat. Jadi entar Bapak Ibu sudah terima rekening yang langsung aktif dari pusat.
Nah, dasar untuk pembuatan rekening itu, maka kita butuh KTP pegawai. Seperti itu. Lanjut, data supplier, memang kita tadinya berharap dari hanya BPKAD. Tapi setelah kita pelajari beberapa BPKAD yang kita kirim, ternyata formatnya sangat berbeda dengan data format yang ada di SITP terkait di data gaji Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kita mengambil dua versi. Pertama data dari BPKAD, kedua data dari Bapak Ibu. Karena tidak lengkap, mungkin data di BPKAD kemarin sempat kita pelajari, data keluarga tidak ada. Pertama, data di BPKAD hanya menyebutkan jumlah anaknya aja atau jumlah tanggungannya. Terus terkait SK-SK-nya, nah kita belum melihat di data BPKAD. Oleh karena itu, kita membandingkan data dari Bapak Ibu yang upload ataupun data dari BPKAD. Oleh karena itu, selanjutnya dari itu semua yang Bapak Ibu upload itu tidak semuanya secara otomatis kita kirimkan ke Kementerian Keuangan. Pasti akan kita validasi. Pertama, kita validasi dari NIP yang Bapak Ibu input. Apakah NIP Bapak Ibu input itu sudah terdaftar di pengumuman yang gelombang 1. Jadi, kita tidak mengirimkan data NIP yang Bapak Ibu input yang NIP-nya belum terdaftar di gelombang pengumuman gelombang 1. Itu kita validasi. Kedua, kita validasi juga terkait inputan data keluarga terkait tunjangan. Oleh karena itu, kita butuh eviden, yaitu kartu keluarga. Sebenarnya, kenapa mungkin data keluarga, kenapa misalnya inputnya yang berdasarkan yang tunjangannya saja, ya itu sebenarnya hak Bapak gitu. Kalau memang Bapak nggak mau input misalnya anak 5, tapi yang dapat tunjangan 2, ya udah Bapak Ibu input 2 gitu. Ya itu silakan aja. Tetapi kan saya khawatir ke depannya mungkin anak lain yang mendapat tunjangan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus berubah, mengupdate lagi. Gitu. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu input anak pertama umur 2 tahun, anak kedua 3 tahun. Gitu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu punya anak ketiga umur 5 tahun. Kalau misalnya anak kedua, mohon maaf, kalau misalnya anak kedua umurnya tidak panjang gitu kan, mau nggak mau kan turun ke anak ketiga. Gitu. Mau nggak mau kan harus diupdate data tersebut. Nah, atau Bapak Ibu sudah masuk masa umur di atas 21 gitu. Nah, meskipun Bapak Ibu sebenarnya bisa update. Bapak Ibu kalau tunjangan anak 2, terus anak yang kedua sudah di atas 21 tapi masih kuliah, Bapak Ibu kan bisa menyertakan eviden lagi surat keterangan kuliah sehingga masih mendapat tunjangan selanjutnya. Itu. Terus kedua, kenapa isiannya berulang-ulang? Kita sebenarnya memang berharap Bapak Ibu tuh ngisi sekali, gitu kan. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu ngisi sekali, maka data yang kita dapatkan berbentuk horizontal, sangat panjang. Kalau misalnya satu anggota keluarga inputnya 10 kolom, terus ada 5 anggota keluarga kali 10, nah data yang kita dapatkan akan memanjang jadi 50 kolom.
tidak sesuai dengan format dari SITP. Oleh karena itu, Bapak Ibu nginput berulang-ulang. Dari data Bapak Ibu input, Bapak Ibu bisa mengecek dari hasil Bapak Ibu input. Pertama, di akhir pengiriman, Bapak Ibu akan dapat notifikasi terkait edit pengiriman, edit jawaban. Dan Bapak Ibu akan dapat notifikasi di email Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa mengedit dari email yang Bapak Ibu terima, notifikasi. Jadi, kalau misalnya data keluarga, misalnya Bapak Ibu input 10, maka Bapak Ibu dapat notifikasi 10 kali di email. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat berapa kali Bapak Ibu input di email Bapak Ibu. Secara otomatis akan notifikasi terkirim di email. Jadi Bapak Ibu, email yang Bapak Ibu masukkan adalah email yang aktif dan email yang selalu digunakan. Kalau email yang terdaftar kemarin mau email baru bisa dari Jadi email misalnya, pokoknya selalu Google Form ini akan mengirim email yang Bapak Ibu kirim. Misalnya di data kepegawaian, Bapak Ibu emailnya email A. Ya, ntar ngirimnya ke email A notifikasinya. Terus data keluarga emailnya email B. Maka akan terkirimnya di email B. Gitu. Jadi selalu yang basisnya email juga. Dan kita tidak mengasih link rekapan. Karena ini data keluarga dan data kepegawaian. Sangat krusial kami mengantisipasi tingkat keamanan. Jadi kita tidak mengasih rekapan. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu input, Bapak Ibu bisa melihat dari hasil jawaban ketika Bapak Ibu kirim terakhir dan email Bapak Ibu. Iya. Jadi mau email lama, mau email baru, silakan, nggak ada masalah. Yang jelas email itu Bapak Ibu bisa buka. aktif. Email aktif. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Udah jelas ya Pak Ula, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari UPTD BPP Batanghari. Silakan UPTD BPP Batanghari. Selamat siang Bapak Ibu, kami dari BPP Batanghari. Kami dari BPP Batanghari Lampung Timur, Bu. Pak Pak. Biro Kepegawaian yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan Pak, karena kami ini mewakili satu kabupaten sebenarnya banyak Pak. Ini pertanyaan teknis. Yang pertama, bagaimana solusi bagi teman-teman yang tidak punya SPMT, Pak? Karena SPMT itu ada yang dulu honor, jadi terus diangkat, tidak infonya tidak ada SPMT atau yang hilang. Itu satu. Yang kedua, ada penyuluh yang pengangkatannya dari Sekdes, Pak. Sekdes itu tidak ada CPNS, jadi dia waktu diangkat itu langsung PNS. Jadi SK 80% atau SK CPNS-nya tidak ada. Itu bagaimana? Selanjutnya, TMT BPJS itu kita ngambilnya dari mana, Pak? TMT BPJS. Ini mohon maaf Pak, ini pertanyaan-pertanyaan titipan. Terus yang kedua, selanjutnya nama, penulisan nama itu pakai gelar atau tidak, Pak? Yang punya gelar itu menanyakan, Pak. Yang gelarnya banyak terutama. Ya. Nama pakai gelar nggak? Terus untuk bagaimana dengan pegawai yang bila jumlah gajinya tidak ada dalam daftar gaji pada file Excel yang tadi disampaikan oleh Bapak? Ya, terus sebenarnya cukup Pak, ini berseliweran. Enggak dihapus semua itu, Mas. Sementara itu dulu Pak.
Cukup sekian, Bapak. Terima kasih atas Bapak jawabannya. Wiwit. Pak Wiwit, ada beberapa pertanyaan dari BPP Batanghari. Yang pertama terkait dengan SPMT. Kalau SPMT-nya tidak punya, itu seperti apa, Pak? Kemudian ada katanya itu dari Sekdes. Di mana kalau pengangkatan dari Sekdes itu berarti yang bersangkutan itu langsung PNS, tidak melalui CPNS terlebih dahulu. Seperti apa? Kemudian tadi PMP BPJS-nya per kapan, Pak? Kemudian nama dari pegawai itu apakah pakai gelar atau nama sesuai dengan KTP atau seperti apa? Kemudian kalau tadi yang bersangkutan itu tidak ada di file Excel di BPKAD. Berarti mungkin baru ya Pak, ya, kalau tidak ada di situ. Mungkin CPNS kali. Tapi harusnya kalau CPNS pun sudah ada kaitannya Pak di BPKAD. Karena BPKAD kan berarti sudah pernah mendapatkan gaji. Walaupun cuma 1 bulan misalnya. Pasti udah ada di situ Pak. Monggo Pak Wiwit, pertanyaan-pertanyaan dari BPP Batanghari, silakan untuk dijawab. Izin, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab dengan Pak Salam. Nah, mungkin yang terkait SPMT, mungkin Pak Salam yang bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Wid. Terdengar Bapak dan Ibu, ini untuk SPMT ya. Memang tidak ada ya Pak ya dulu ya SPMT-nya ya. Tidak diterbitkan. Sebagian, ada beberapa yang tidak ada, Pak. Oke. Bapak Ibu yang sebagian tidak ada dikosongin dulu Pak ya. Nanti, karena kami kan di Biro Keuangan nih Pak. Nanti kami akan koordinasi dengan Biro OSDM kami. Nah, terkait dengan SPMT. Sebenarnya SPMT ini nanti akan mempengaruhi pada kenaikan pangkatan Bapak dan Ibu, yaitu masalah masa kerja Bapak dan Ibu gitu loh. Kalau tidak ada SPMT-nya kan biasanya gini Bapak dan Ibu, ada SK, ada SPMT, tapi SPMT itu kan masa berlakunya, TMT mulai kapan gitu loh. Tapi kalau tidak ada SPMT-nya berarti nanti kita mengacu kepada SK, gitu ya Pak ya. Nah, sementara ini kalau memang tidak ada, kosongkan dulu SPMT-nya, nanti kami diskusi dengan teman-teman Biro Organisasi dan Kepegawaian di tempat kami. Nah, ini nanti ini kan sebenarnya tidak mempengaruhi di gaji Bapak. Di gaji Bapak yang terakhir itu nanti kalau Bapak klik aktif, itu SK yang terakhir yang mempengaruhi gajinya. Kalau ini nanti masalahnya ke masa kerja nanti. Apakah masa kerjanya berdasarkan SPMT atau berdasarkan SK awal gitu ya Pak ya? Baik. Lalu yang kedua, penyuluh pertanian tidak ada CPNS-nya Pak. Iya, Pak. Kalau tidak ada CPNS, memang tidak ada. Memang ada yang tidak ada CPNS-nya Pak ya? Dia masuknya dari Sekdes, Pak, yang beralih ke PPL. Ya, ini juga nanti akan kami koordinasi, tapi sementara ini Bapak dari SK pertamanya ya Pak ya. Input dulu SK pertamanya ya. Ya. Oke. Itu dua dulu Pak ya. Jadi Bapak kalau memang itu tidak ada SPMT-nya, nggak usah diinput. Lalu kalau tidak ada SK CPNS-nya, memang benar-benar tidak ada, tidak perlu diinput. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman OSDM di tempat kami. Nah, nanti akan kami sampaikan Pak. Nanti kan tentunya kami validasi ini semua Pak. Kami akan tandai yang tidak ada SPMT-nya, yang tidak ada SK CPNS-nya. Biasanya ini pengaruhnya ke masa kerja Pak nanti. Ya. Lalu yang terkait SPMT Ya, Pak. BPJS Pak ya. Oke, ini nanti ada di data ini nanti Pak Wiwit yang menyampaikan terkait dengan nama dan gelar. Lalu data gaji yang tidak ada dalam data referensi. Nah, nanti gimana solusinya silakan Pak Wiwit. Izin, terima kasih. Suaranya masih Pak. Iya. Iya. Nama juga sama pakai gelar. Masih di mute, Pak. Nama yang, oh ya, Bapak Ibu input mungkin tidak usah pakai gelar, karena sesuai dengan pengumuman Biro SDMA. Gitu. Jadi input biasa aja, nama biasa. Di data kepegawaian, itu ada 2 nama Persi. Karena
sempat beberapa teman-teman penyuluh saya dapat WA itu bagaimana jika nama SK-nya itu berbeda dengan nama di KTP. Saya juga sempat kaget, waduh kok bisa beda gitu kan. Nah, di situ di data kepegawaian Bapak Ibu input 2. Jadi nama data sesuai dengan SK-nya, SK ketika diumumkan di Biro SDMA di Bat 1. Terus kedua, nama sesuai dengan KTP-nya. Nama sesuai dengan KTP-nya ini penting terkait pembuatan rekening gaji. Karena rekening gaji ini mengenerate dari nama KTP, maka NIP-nya juga penting. Sesuai dengan NIP yang ada di KTP. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mengisi data pegawai, Bapak Ibu mungkin bisa mengisi ulang, tidak masalah. Tinggal dilengkapin, gitu kan. Karena awalnya tadinya namanya itu satu, tapi saya kaget dari beberapa pertanyaan kok ternyata ada yang beda dengan nama di KTP. Nah, selanjutnya, yang SPMT BPJS itu Google Form yang lama ya. Google Form yang lama. Jadi sebenarnya Google Form ini kan mulai saya buka harusnya hari ini. Yang kemarin-kemarin itu sudah dibuka saya tutup, itu sebenarnya udah saya tutup di depan gitu. Tapi saya kaget juga Bapak Ibu lebih cerdas gitu kan. Sudah menyimpan link yang ada di belakangnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu masukin data itu dari belakang gitu. Nah, saya pikir pengumuman sudah ditutup tapi kok Google Drive nambah terus gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang data keluarga, pertama data keluarga dan data perubahan itu banyak perubahan dari Google Form yang sebelumnya kemarin ditutup. Jadi yang data keluarga dan data perubahan yang isinya sebelum hari ini saya hapus semua. Jadi Bapak Ibu mohon maaf isi ulang. Kita sesuaikan dengan Gitu. Karena kemarin kita sesuaikan berkomunikasi dengan SITP ada yang dirubah. Termasuk SPMT BPJS. SPMT BPJS di Google Form yang sekarang itu sudah tidak ada. Gitu. Tadinya SPMT BPJS adalah nginput data keluarga lain yang BPJS-nya ditanggung oleh pegawai. Itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, yang terpenting adalah input ulang data keluarga dan data pegawai per hari ini. Karena saya juga kaget juga kok. Ini pengumuman di depannya sudah ditutup tapi kok masih pada masuk gitu. Walaupun sebenarnya linknya sama. Tetapi data itu akan saya hapus karena itu format yang lama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Sudah puas nggak dari tutup batang hari? Mungkin nanti Pak Wiwit kami ingat untuk Mohon maaf Bu, satu lagi pertanyaan Bu, bisa Bu? Satu lagi Bu. Ini yang statusnya bujangan ini ngisi semua Pak? Ngisi daftar keluarga semua ya? Yang bujangan? Sebenarnya sih kalau kemarin dari arah anak SITP antara perlu dan tidak perlu gitu ya. Kalau ingin melengkapi silakan gitu kan. Kalau enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya silakan gitu. Karena bujangan. Yang penting Bapak Ibu nginput kode kawinnya itu yang tadi. 10.00. Nah, karena dasar pembuatan tunjangan dari data itu. Ya, siap Bu, siap. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.
Pak Wiwit mungkin untuk mengingatkan ya, karena tadi kata Pak Wiwit yang lama itu masih pada banyak Baik, yang terima masuk. kasih. Lanjut. Mungkin nanti yang baru mungkin harus di-share ulang Pak Wiwit, karena yang lama itu kan sudah ditarik atau belum, kami juga belum cek lagi nih Pak Wiwit. Sudah ditarik tinggal yang baru atau masih yang Pak? Karena untuk alamat link kan sama, tapi di dalam alamat link itu apakah dokumen untuk misalnya itu sudah menggunakan yang baru atau masih yang lama Pak? Jadi link yang per hari ini kita buka lewat depan itu adalah link yang baru. Itu. Ya, berarti nanti dikasih tahu ya Pak, yang depan yang mana, yang belakang. Sudah, linknya masih sama. Linknya masih sama di SID penyuluh Kementan. Linknya semua di situ ada semua gitu. Cuman maksud saya di SID penyuluh Kementan itu kan tinggal diklik masuk ke link Google Form-nya. Ya. Nah, itu sudah diupdate semua. Oh, Google Form yang Gitu. Jadi sekarang karena sudah diupdate ya Pak ya? sudah. Jadi memang Yes. karena teman-teman ini cukup kreatif gitu ya. Jadi masuknya tidak lewat SID penyuluh, masuknya langsung ke Google Form-nya. Oh, begitu ya. Jadi teman-teman nanti masuknya harus melalui link SID penyuluh. penyuluh ya, jangan melalui Google Form-nya, agar Bapak dan Ibu mengisi dokumen baru. Karena kalau Bapak Ibu mengisi dari Google Form-nya, Bapak akan mengisi data yang lama. Jadi kami mohon semuanya pilih SID untuk pertanyaan gitu ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu dari BPKAD Jawa Tengah. Silakan monggo Pak Sanadi. Cek tes suara. Pak, jelas Pak, monggo Pak. Terima kasih pimpinan dapat yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kami tanyakan pada kesempatan rapat kali ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa seperti tadi yang disampaikan Pak Wiwit, jadi memang sistem informasi penggajian di setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk Pemprov Jateng sendiri memiliki sistem penggajian SIM gaji yang dikelola oleh BKD. Sementara beberapa daerah lain memang menggunakan sistem penggajian dengan menggunakan Taspen. Dan itu sama, kalau Taspen itu nasional, dari beberapa daerah yang menggunakan Taspen tentunya menunya mungkin sama, kecuali yang dikustomisasi. Tetapi kemudian yang untuk Pemprov Jateng, kami memang memiliki sistem tersendiri terkait dengan data penggajian tersebut. Nah, kemudian ingin kami tanyakan terkait dengan data tersebut. Yang pertama, seperti tadi sampaikan, kewajiban dari kami dari BPKAD itu adalah terkait dengan pemenuhan AK, dan yang kedua SKPP. Nah, terkait dengan penyediaan data ADK, yang pertama itu ditarik dari gaji bulan apa, apakah November atau Desember. Kalau penggajian untuk bulan Januari, kami sudah merancang data masuk atau tersedia itu tanggal 7 Desember 2025. Dan setiap bulan kita siklusnya seperti itu. Setiap tanggal 7 untuk gaji bulan depan itu sudah harus tersedia. Nah, kalau misalkan yang data yang diambil itu dari bulan November, tentunya ADK tersebut sudah tersedia, sehingga tinggal upload saja. Kemudian yang kedua, terkait dengan upload SKPP. Tentunya untuk di kami di Jawa Tengah itu kan ada, selain gaji itu kan ada TPP, sehingga untuk SKPP itu nanti diterbitkan setelah proses penggajian. Kemudian yang ketiga selanjutnya terkait dengan ADK yang dibutuhkan, itu formatnya seperti apa? Apakah existing output keluaran sistem dari masing-masing Pemda, atau ada format khusus yang memang disediakan oleh Kementerian Pertanian? Jadi misalkan
nama, kemudian NIP, golongan, dan lain sebagainya, atau sesuai dengan eh, output dari sistem setiap Pemda, karena kan mungkin berbeda-beda Nji. Cuman memang tadi yang dibutuhkan adalah Excel-nya. Mungkin kami berpikir bahwa nanti akan diolah lagi tersendiri oleh Kementan seperti itu Nji. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan tadi data gaji yang diambil itu dari bulan November atau Desember. Manakala ada KGB yang bulan Januari, itu kan tentunya datanya akan berbeda. Nah, apakah itu akan eh, akan ada proses susulan atau seperti apa? Karena kan itu hak teman-teman penyuluh, jangan sampai nanti misalkan tidak ada proses gaji susulan, berarti kan selisihnya itu tidak terbayarkan. Mungkin ini pertanyaan dari kami, BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih BPKAD Jawa Tengah, Pak Wiwit. Ini terkait dengan penarikan data dari BPKAD. Apakah penarikan data dari BPKAD itu adalah Excel ADK bulan November atau nanti penarikan ADK Excel bulan Desember? Karena kalau untuk penggajian itu biasanya per tanggal 7 dari masing bulan untuk tahun berikutnya. Kemudian terkait kalau SKP nanti diberikan setelah Bapak selesai proses penggajian. Kemudian untuk APK ini apakah bentuknya itu existing dari masing-masing sistem, karena untuk sistem penggajian di BPKAD itu untuk masing-masing daerah itu berbeda. Apakah output dari masing-masing sistem itu yang akan disampaikan untuk Excel APK-nya atau seperti apa, Pak Wiwit? Monggo. Terus terkait dengan KGB Januari itu seperti apa Pak Wiwit? Apakah akan ada penggajian susulan terkait dengan KGB-nya nanti? Monggo Pak. Baik, Ibu, mungkin saya menjawab dulu ya Bu ya, yang terkait dengan ADK-nya. Dari mana tadi Pak? Siapa? BPKD Jawa Tengah. Jateng, ya. Ibu, terkait dengan ADK, Bapak dan Ibu, terkait dengan ADK, kita mintanya yang terakhir, Bu. Yang terakhir ya. Kalau itu yang terakhir kapan didapat? Desember, 9 Desember? 7 Desember katanya Pak, kalau Jawa Tengah. Oke, yang penting gini Bu, data suppliernya itu kan nanti di situ apakah ada nominal gaji ya. Kalau ada nominal gajinya, nanti kita lihat yang terakhir. Apakah ada perubahan November dan Desember? Kami takutnya kan kalau kita pakai data yang November, ternyata di Desember ada perubahan nominal gaji. Gitu ya, untuk data supplier. Lalu Pak Sali, data suppliernya nanti tolong dimasuk. Kedengeran nggak? Gimana? ya, terdengar. Tapi APK yang disampaikan oleh BPKAD Excel APK yang terakhir. Iya. Baik. Ya, jadi existing yang ada di aplikasi gajinya Pemda. Nanti tapi dalam bentuk Excel ya, Pak ya. Lalu terkait KGB, Pak, ini kan KGB-nya di bulan Januari ya. Kalau Ya. KGB di bulan Januari karena TMT 1 Januari itu sudah masuk pegawai Kementan. Ya Bu ya. Ya tentunya nanti diprosesnya di kami di Kementan ya. Sudah di Pusluh tentunya nanti persyaratan gaji berkala itu kan ada beberapa persyaratan ya, persyaratan umum, persyaratan khusus. Ya seperti contohnya misalnya SKP-nya itu dalam 1 atau 2 tahun dengan nilai cukup atau baik gitu. Nah masa kerjanya sudah memenuhi. Nah nanti para penyuluh yang akan naik KGB di bulan Januari, tolong dimintakan itu persyaratan-persyaratannya. Itu ya Bu ya, karena kan nanti itu tanggal 1 Januari kan sudah di kita kan.
Karena mereka untuk merubah gajinya itu kan harus ada SK KGB-nya dulu. Jadi untuk sementara yang 1 Januari ini karena SK KGB-nya belum terbit, kita pakai dasar yang gaji terakhir bulan Desember yang teman-teman terima dari Pemda. Itu dulu ya. Baik, itu dari saya. Mungkin Pak Wiwit ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Salim. Sudah cukup jelas ya di PKP Jawa Tengah. Pertanyaan-pertanyaan nanti untuk Excel-nya Excel existing dari sistem yang Bapak punya. Kemudian nanti adegan yang disampaikan adalah adegan terakhir Pak. Kemudian nanti untuk teman-teman KTP-nya Januari akan diproses di Kementerian Pertanian. Jadi disiapkan saja untuk teman-teman pertanian yang memang KTP-nya Januari, siapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk kenaikan gaji perkalanya. Mungkin itu, kemudian kami buka sesi selanjutnya. Bapak Ibu, kita sepakat selesai jam 12 ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya, berarti masih 1 jam lagi nih, masih cukup panjang. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari kita lanjutkan ke Kota Gorontalo. Monggo silakan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam langsung warahmatullahi saja. Beberapa hal yang tanyakan, sudah beberapa hal yang sudah terjawab. Yang perlu kami tanyakan yang pertama tentang surat perintah melaksanakan tugas. Di kami itu yang diminta itu CPNS, tapi yang kita punya itu ada yang PNS. Kalau yang CPNS tidak ada, apakah bisa yang untuk yang SPMT itu PNS-nya? Terus yang kedua, setelah kita lihat di data tentang data keluarga, itu di situ kalau dari kita yang laki-laki memilih istri ada. Tapi kalau perempuan itu memilih, kalau dia checklist dia memilih suami itu tidak ada. Yang ada di situ hanya istri dan anak. Yang suaminya tidak ada. Bagaimana itu? Terus yang ketiga tentang daftar gaji terakhir. Kalau gaji daftar adik apabila kita Kota Gorontalo di bulan Desember tidak ada perubahan, di gaji bulan Desember tidak perubahan, apa bisa gak ada daripada kita menunggu di bulan Desember sementara gajinya di November Desember itu sama, tidak ada perubahan. Sehingga kami tanyakan apa bisa yang gaji terakhir November itu kita masukkan. Tidak lagi menunggu Desember karena Desember itu tidak ada perubahan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiwit dan Pak Salam langsung dijawab atau mau kita ke penanya selanjutnya dulu? Langsung aja kali ya Bu ya. Ini ya singkat nih. Oke. Pak Salam, Ya, Pak. jadi Ini untuk penting ya, monggo. ya, jadi kalau adanya SPMT PNS, masukkan saja SPM PNS-nya ya, Bu ya, Pak. Lalu pilihannya nanti coba lihat di aplikasinya, Mas Wiwit. Ini pilihan suami tidak ada, katanya kok suaminya tidak ada, ini gimana? Gitu kan. Nanti kita lihat aplikasinya di Google Form-nya. Lalu kalau memang Bapak dan Ibu yakin data gaji pegawainya Desember itu tidak berubah sama dengan bulan November, silahkan itu aja yang dipakai Pak. Ya. Lalu tadi Ibu, saya lihat sekilas itu ada pertanyaan kalau ada KGB-nya sudah terbit, SK KGB-nya di bulan Januari, ini tadi sekilas saja lewat, itu sampaikan saja KGB terakhir. Ya, kalau TMT-nya 1 Januari ya. Jadi Bapak Ibu, masalah kepegawaian Bapak dan Ibu, data kepegawaian Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu terima di akhir, itu masukkan. Karena nanti yang menentukan gaji itu kan SK terakhir atau KGB terakhir. Ya, nanti yang diklik nomor 1 itu
Yang jadi patokan untuk bayar gajinya itu kan yang SK yang terakhir atau KGB terakhir. Itu ya, kalau memang sudah ada SK KGB terakhir sudah terbit di 1 Januari, masukkan itu nomor SK-nya, KGB-nya. Tapi kalau yang belum terbit, baru rencana naik 1 Januari, kita pakai yang SK terakhirnya dulu. Gitu ya, Bapak, Ibu. Terima kasih. Mas Wid, ada tambahan? Ini yang terkait dengan pilihan istri dan suami nih. Izin, Baik, ini terkait yang data keluarga yang ini ya. Ini ada pilihan suami, sebentar. Saya share dulu. Kalau pekerjaan. Kenapa ya ini? Yang hubungan keluarga bukan? Ya, yang itu. Ya, Hah? ya, yang itu. Yang di bawahnya setelah itu keterangannya yang di bawah. Kalau kita memilih suami, keterangan. Oh, keterangan. Lah gimana nih? Itu ya, yang istri itu. Itu. Oh, iya, Ini. iya. Baik, Bapak Ibu, ini terkait keterangan, memang kita kan ngikut referensi dari Kementerian Keuangan. Karena ini hanya keterangan, sebenarnya sih isiannya bebas. Dan tidak diisi juga nggak ada masalah. Ini cuman karena kemarin itu keterangannya hanya 2 pilihan, saya buatkan 2 pilihan gitu. Tapi kalau mau Bapak Ibu kosongkan tidak ada masalah, karena ini bukan kunci gitu. Terus sama terkait Kalau kita alam, tidak isi di situ, Pak. ya, Izin, Pak. ya, Kalau kita tidak isi kalau kita tidak isi data itu kita tidak bisa masuk ke selanjutnya, Pak. Apa bisa ini Pak. diisi saja Ini nggak saya kunci kok Pak. walaupun dia itu bisa ya? Bisa. Ini nggak saya kunci. Jadi intinya gini Pak. Di data keluarga kuncinya itu di sini Pak. Di kode dapat. Ini di kode dapat. Kode dapat itu 2. Ini adalah menerangkan anggota keluarga yang dapat tunjangan dan yang tidak. Istri atau suami atau anak. Istri atau suami atau anak. Itu. Jadi kata kuncinya di situ, Bu, Pak. Jadi kalau yang kode dapat ini wajib mengisi. Itu. Kalau ini kan terkait ALM kerja, alamat kerja atau keterangan, ini hanya keterangan tambahan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Boleh isi Kalau kita punya ini juga. Jadi tambahan dikit, kalau memang dua-duanya PNS atau penyuluh, jadi yang salah satunya bujang. Nah, tanggungannya itu ada di NIP yang ditanggung gitu kan. Baik, terima kasih. baik, terima kasih Pak Wid. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Dari Pertanian Kabupaten Magelang, silakan. Silakan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Ada pertanyaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang? Karena Raisen, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara kami, Bu? Ya, silakan Bu. Ya, kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang beserta teman-teman dari BPPKAD ingin menyampaikan seperti yang diaturkan tadi, yang diutarakan oleh Bapak Kapuslu, bahwa kaitan dengan aset itu tidak dipindah tangankan, memang kami bisa menerima, Ibu. Tapi dari bagian aset menyampaikan bahwa kaitan dengan biaya operasional yang melekat di dalam
BND yang ada di asetnya Orang SDM kabupaten jadiin aja. itu apakah juga akan menjadi tanggung jawab di Kementan, Bu? Karena kami nanti di tanggal 17 November ini akan melaksanakan banggar bahwa selain gaji ada biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan atau pengelolaan BMD itu juga akan dipisahkan dari DPA di Kabupaten Magelang. Begitu, Bu. Kami minta penjelasan apakah bagian dari pengelolaan dana untuk BMD di kabupaten itu juga biayanya akan ditanggung oleh Kementan, Bu. Misal seperti BBM, pengelolaan operasional gedung, air, listrik, kemudian juga ada tenaga keamanan dan lain-lain yang ada di BPP masing-masing. Begitu, Ibu. Kalau terkait dengan aset, nanti kita bicarakan di belakang dulu. Kita bicara terkait dengan kajian dulu, karena kalau aset ada sesi khusus teman-teman ibu sekalian terkait bagaimana operasional aset, kemudian pemeliharaannya nanti dari mana, apakah pembayaran dari dinas atau dari Kementerian Pertanian. Untuk aset, nanti kita bahas khusus terkait dengan aset. Jangan ceritakan tersebut nanti malah kita jadi kita ke gaji dulu Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ke Jateng. Jateng, silakan. Tidak ada orangnya. Baik, kita lanjut ke Pak Asrul. Pak Asrul dari BPT. Halo Bu, Jateng Bu, Tari. Jateng ada. Iya ada Bu. Jateng. Mohon izin Ibu singkat. Yang pertama terkait kontrak. Kontrak kan P3K-nya ini nanti terakhir tanggal 31 Desember Bu. Jadi nanti untuk data kontrak yang dipakai data itu nggih. Berarti tanggal 31 Desember 2025 ini yang dipakai itu yang disikan. Terus yang kedua, apakah nanti untuk perpanjangan di daerah dikontrak dulu atau ini secara otomatis sudah langsung 1 Januari nanti sudah bisa kontrak ke sana? Mungkin Pak Wiwit terkait dengan teman-teman P3K kan kita harus ada sosialisasi untuk perpanjangan kontraknya. Nah mungkin di teman-teman sekarang harus mengisi P3K khususnya, apakah kontrak ini diisi dengan SK kontrak yang sudah ada atau dengan kontrak yang baru yang akan dilakukan dengan Kementerian Pertanian, Pak Wiwit, Pak Wiwit. Baik Ibu, ini terkait status kepegawaian ya Bu ya? Iya betul Pak. P3K ya Pak ya? P3K betul Pak. P3K kan habis di Desember ini? 31 Desember 2025 terakhir. Kan dia 5 tahun Pak. P3-nya iya, sudah terakhir Pak. Tahun kelima. Sudah terakhir. Tapi kontrak teman-teman P3K itu kan di daerah itu akan habis 31 Desember 2025. Karena ada yang pengalian ini, teman-teman P3K ini kan per 1 Januari itu akan kontrak dengan Kementerian Pertanian. Nah, ini besok kita sebenarnya ada sosialisasi untuk perpanjangan kontrak teman-teman P3K. Cuman di aplikasi ini kan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh P3K terkait dengan sistem penggajiannya. Apakah teman-teman ini akan dengan dokumen yang sudah ada dulu atau dengan dokumen baru yang nanti perpanjangan kontraknya dengan Kementerian Pertanian? Mungkin itu Pak Iwit. Jadi gini Bu, kalau kita kan mau bayar gajinya kan berdasarkan dokumennya ya Bu ya. Kalau dokumen kontraknya 1 Januari belum ada, kami juga bingung ini nanti cara pembayarannya. Mungkin gini dulu Bu, untuk yang ini di hold dulu ya Bu ya. Kami harus diskusi dulu dengan teman-teman OSDM. Ini bagaimana dengan penyuluh yang P3K yang kontraknya habis di 31 Desember 2025. Yeah.
Kami belum berani jawab ini Bu, karena kami kan juru bayar. Kalau juru bayar itu kalau sudah ada kontraknya, sudah ada SK-nya, kami akan coba sampaikan apa yang kami tahu untuk pembayarannya. Gitu ya Bu ya. Baik. Pak, mohon Sat- maaf. Satu lagi Bu Tari, satu Ya. lagi Bu Tari. Ya, silakan. Terkait dengan tadi status pernikahan. Tadi kalau karena ada pilihannya begini, ini menikah, kemudian punya anak satu, tapi anak satu ini sudah tidak menjadi tanggungan lagi. Pilihannya yang mana? Di kode tadi kayaknya belum jelas. Jadi misalnya begini, punya anak satu tapi anak sudah di atas 25 tahun sudah mandiri, itu kodenya yang dipilih yang mana Bapak di isian untuk gaji? Enggak Pak Wiwit, ditayangkan lagi untuk data keluarga. Jadi sekarang hanya menanggung istri atau suaminya saja. Nah, dari mana tadi Pak siapa? Jawa Tengah Bapak? Oh, dari Jawa Tengah. Ji. Terkait ini data keluarga, Bapak input data kan per keluarga ya, per Iya. anggota keluarga. Gitu. Jadi kalau memang anak yang sudah tidak menerima tanggungan, Bapak pilih kode 2 aja. Oke, Ji. Gitu. Nah, terus berarti kan kalau misalnya di sini Bapak misalnya anggota keluarganya 5. Nah, terus Bapak yang memilih tanggungan ada 2. Nah, Bapak ntar lanjut di data perubahan. Ini di data perubahan mempengaruhi di pilihan yang kode kawin ya. Nah, ini kode kawin. Nah, kode kawin Bapak tinggal pilih di sini. Jadi harus sama. Berarti pilih yang kawin tanpa anak, Pak? Ya, itu. Oke. Jadi kode kawin ini mempengaruhi data keluarga dan harus sinkron dengan data keluarga yang Bapak Ibu kirim. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Tari. Ya, sama-sama Bapak, sudah paham ya. Kita Ji. ke PPL PPP Moretai Timur. Silakan. PPL PPP Moretai Timur. Tidak ada orangnya. Kita lanjut ke Halo, Ibu, ada. silakan Bu. Silakan Bapak dari Moretai Timur. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih pimpinan rapat. Jadi singkat saja saya ingin menanyakan tadi ada tayangan dari Pak Wiwit tentang kode gaji untuk pegawai. Jadi yang saya lihat itu golongannya dari 2A sampai 4 ya Bu ya. Jadi kalau kita yang P3K ini kita masuk di kode gaji yang keberapa gitu, Pak Wiwit, seperti itu. Boleh ditayangin Pak Wiwit yang kode gaji? Ditayangkan Pak Wiwit terkait dengan teman-teman P3K terkait dengan kode gaji pegawai. Izin Bu, sebentar. Sini nggak ada. Sini nggak ada nih di data ini semua. Yang di form, yang di Google Formnya juga itu saya lihat untuk Yang ini ya? yang golongan iya Pak, yang golongan saya lihat itu golongan 2A, ya pilihannya untuk pilihannya Pak. Oh,
Oh ya betul. Ya, untuk pilihan itu. Nah, ini kan untuk yang PNS, Pak. Oh iya. Untuk yang P3K ya. Oh iya iya. Baik, Bapak Ibu, kalau yang kode golongan yang P3K emang nggak ada golongan ya? Ada. Bukannya P3K ada golongan juga, Bu? Iya, betul. Tapi kita golongan 9. Itu diselaraskan ke golongan berapa, Pak? Golongan ininya 9. Oh, Itu Pak, itu PKK bukan PT golongan yang sebenarnya, tapi kelas jabatan. Grade kelas jabatan. jabatan. Ya, kelas jabatan Pak pakainya. Kayak Romawi gitu. Izin, kalau memang di sini kan kalau P3K nggak ada golongan grade langsung kelas 9, kelas grade kelas 9 ya Bu Tari ya. Ini langsung aja di kode jabatannya aja diisi. Oh, siap, siap. Ah, di sini kode jabatan kan di SK P3 kan pasti ada kan. Nah, ini pilih di sini. Terus kode jabatan lain itu pengaruh dengan pertanyaan sebelumnya. Samakan saja. Nah, Oh, terus siap, kode siap. yang terkait kode gapok, kalau memang tidak ada di gapok, mungkin kosongkan, ntar kita konfirmasi dengan SITP. Oh, siap, Pak Wid. Ini yang Eh, P3K ya. Tapi siap. kalau yang PNS saya yakin ada sih tabel gajinya. Tapi tabel gaji ini yang P3K, yang PNS, inputnya kode gapoknya saja ya. Kode yang warna kuning yang diinput, bukan besarannya. Siap, siap. Oh, boleh untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Wid? Ya, Nah, ini kan apa ya, riskan untuk terjadi kesalahan ya karena terlalu banyaknya yang harus diisi. Apabila terjadi kesalahan, bisa diisi ulang, Pak Wiwi. bisa Pak, bisa. Jadi Oh, siap. Bapak Ibu, kalau nginput pas ketika ngentry, ntar di akhir itu kan ada edit jawaban ya. Nah, link edit jawaban Bapak Ibu simpan bisa ntar diedit kembali atau Bapak Ibu bisa mengedit dari notifikasi yang ada di email. Oh, siap, Jadi siap. setiap Bapak Ibu ngirim Google Form, misalnya Bapak Ibu nginput data keluarga 5 kali, terus nginput data pegawai sekali, terus nginput data perubahan 5 kali. Berarti Bapak Ibu bisa dapat notifikasi 11 kali. Jadi setiap Bapak Ibu kirim selalu dapat notifikasi di email Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu bisa perbaiki bisa. Tapi yang sudah diupload tidak bisa diperbaiki memang. Dia hanya bisa perbaiki yang data isian saja. Baik, paham, Pak. Pak Ya, Wiwi, terima kasih makasih. banyak. Ya.